Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hi nice student, how's your life today? Meet again with me, Miss Imawati in English class. Today, we are going to learn about narrative text. Okay, what is the narrative text? Narrative text is served to inform readers by telling the story. Jadi, narrative text itu adalah sebuah teks yang disediakan kepada pembaca yang berisi tentang sebuah cerita yang belum tentu kebenaran. There are some types of narrative text. Firstly, fairy tales atau cerita dongeng. Folk tale adalah cerita rakyat, fable cerita binatang, and legend seperti legenda. There are some examples of narrative text. Firstly, ada fairy tales. Fairy tales itu adalah cerita dongeng seperti Snow White atau film kartun seperti Aladdin. Nah, itu termasuk ke dalam fairy tales ya. Kemudian ada fable. Fable ini adalah sebuah cerita dongeng yang berbentuk seperti hewan ya. Contohnya itu ada The Mouse, Bear, and Crocodile atau juga si kancil yang licik. Nah, kemudian ada folktale. Folktale itu adalah cerita rakyat ya. Di sini contohnya adalah Malin Kundang, bisa juga ada cerita rakyat tentang Sang Kuryang. Nah, yang terakhir ada legend. Nah, legend ini adalah legenda. Contohnya di sini ada Candi Prambanan Legend atau bisa juga Legend of Banyuwangi atau Danau Toba, cerita tentang Danau Toba. Jadi legend ini biasanya menceritakan suatu tempat atau suatu daerah ya. Oke, next. Purpose ya, what is the purpose? Jadi kalau nanti sebuah teks soal itu ada pertanyaan dengan menggunakan what is the text written atau the text written for atau what is the purpose of the text atau what is the text social function and what is the writer's intention. Nah, itu semuanya menanyakan tentang purpose atau menanyakan tentang tujuan dari teks itu untuk apa. Jadi kalau teksnya naratif, tujuannya adalah yang pertama to amuse, to entertain, atau to teach us to have a good character. To amuse itu sama dengan untuk menghibur. Jadi kamu boleh pilih mau pakai to amuse atau to entertain. Nanti ada pilihannya. Nah, kemudian bisa juga to teach us to have a good character. Artinya tujuannya bisa untuk mengajari kita mempunyai karakter yang baik. Jadi dalam sebuah cerita itu pasti ada tokoh-tokoh yang baik. Nah, dari cerita naratif itu bisa menjadikan kita mengajarkan kita untuk menjadi karakter yang baik. Oke, kita masuk ke generic structure of narrative text. Generic structure of narrative text ini ada 4. Yang pertama ada orientation, complication, resolution, and reorientation. Namun yang terakhir reorientation ini terkadang muncul dan terkadang tidak ya. Yang pertama orientation. Orientation it is about the opening paragraph where the characters of the story are introduced. Jadi di sini dia menjelaskan tentang tokoh-tokohnya, tempat terjadinya dan kapan terjadinya cerita tersebut. Dan biasanya ini terletak di paragraf pertama. Yang kedua ada complication. Nah, complication adalah where the problems in the story develop. Jadi complication ini adalah sebuah masalah yang terjadi dalam cerita tersebut. Nah, yang ketiga ada resolution. Resolution ini disebut juga sebagai where the problems in the story is solved. Jadi di sini resolution itu sebagai pemecahan masalah atau sudah ada solusinya ya. Yang terakhir reorientation. Reorientation ini adalah the change which happen to the participant and the lesson we can learn from the story atau moral value. Jadi reorientation ini berisi tentang nilai-nilai yang baik atau cerita-cerita yang baik atau nilai-nilai moral yang terjadi pada teks tersebut. Oke, next kita masuk ke language features. Untuk mengenali teks naratif ini kita bisa melihat dari language features-nya. Yang pertama ada adverb of time. Nah, biasanya naratif teks itu menggunakan keterangan waktu seperti once upon a time atau one day atau a long time ago di paragraf pertama permulaan kalimat dalam naratif teks. Yang kedua menggunakan past tense. Ya, ini ceritanya sudah lampau, maka kita menggunakan tenses simple past.
Jadi di dalam teks itu nanti akan kita temukan kalimat seperti he lived in a jungle. Jadi kita menggunakan kata kerja bentuk kedua, atau she sang a song ya. Kemudian ada specific characters. Jadi dalam teks naratif ini dia memiliki tokoh yang spesifik. Itu biasanya kita sudah tahu di paragraf pertama, seperti contoh Cinderella atau Snow White. And then ditandai dengan direct speech ya. Direct speech ini adalah kalimat langsung. Jadi untuk menandai kalimat langsung biasanya ditulis dengan menggunakan tanda petik. Jadi untuk melihat teks ini jenisnya naratif atau tidak sangat gampang dilihat dari direct speech-nya saja. Kalau sudah ada tanda petik di dalam teks tersebut berarti jenis teksnya adalah naratif teks. Oke, let's see the example of narrative text ya. Ini ada contoh sebuah narrative text dengan judul Cinderella. Nah, look at this. Once upon a time. Nah, di sini ada bentuk waktu menggunakan once upon a time. Jadi dari situ saja kita sudah tahu bahwasanya teks ini adalah jenisnya teks naratif ya. Nah, kemudian kamu lihat di situ paragraf pertama dia menceritakan tentang Cinderella yang tinggal dengan ibu dan adik tirinya. Nah, ini disebut dengan orientation. Next, the second paragraph, one day an invitation to the ball came to the family. Jadi di sini ada beberapa complication karena ada undangan datang kepada mereka untuk menghadiri pesta dansa, akan tetapi adik tirinya itu tidak mau untuk si Cinderella ini ikut dengan mereka. Nah, akhirnya Cinderella pun sedih. Nah, permasalahan yang terjadi di sini adalah Cinderella tidak diizinkan untuk ikut ke dalam pesta dan Cinderella adalah menjadi sedih. Nah, inilah yang disebut dengan complication. Next, paragraf ketiga. Di situ ada tiba-tiba, fortunately the fairy grandmother come and help to her to get the ball. Jadi tiba-tiba aja ada seorang ibu peri baik datang kepada Cinderella dan membantu dia untuk datang ke pesta tersebut, dan Cinderella pun hadir dan Cinderella punya kesempatan untuk berdansa dengan pangeran dan akhirnya pangeran jatuh cinta, mereka pun menikah. Nah, ini adalah resolusi atau pemecahan masalah dari complication yang terjadi ketika Cinderella tidak diizinkan dan sedih. Oke, the last paragraph, they live happily ever after. Jadi di sini mereka akhirnya hidup bahagia. Ini bisa disebut dengan reorientation ya. Pesan dari cerita ini, Cinderella akhirnya bahagia selamanya. Oke, student, thank you for watching. See you again. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.